Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Milea sudah tidur nyenyak di ranjangnya. Wajah kecil itu tampak bahagia meskipun matanya memejam, karena malam ini dia tidur ditemani oleh ayah dan ibunya lagi. Rindu, udah dong, jangan marah terus. Lihat, Lea aja bahagia. Masa kamu malah cemberut? Ucap Leon. Karena kejadian dengan Valen tadi, Rindu marah padanya sampai sekarang. Tadi wanita itu mau tersenyum dan mengobrol hanya karena Milea. Sekarang saat Milea sudah tidur, Rindu enggan tersenyum dan bicara lagi. "Keluarlah, jangan berisik di sini. Kamu mengganggu tidurnya Lea," jawab Rindu sambil turun dari ranjang. Namun bukan Leon namanya jika menurut begitu saja. Daripada meninggalkan Rindu, dia lebih memilih mengikuti wanita yang dicintainya itu duduk di sofa kamar. "Udah dong, jangan marah lagi. Valen juga udah makan kan? Udah ngomel-ngomel juga ke aku. Jadi apanya lagi yang dipikirkan?" Leon tidak merasa bersalah meski sudah berbohong pada Rindu dan membuat saudara kembarnya kepedesan. Yang penting dirinya puas bisa menikmati masakan Rindu kembali. "Gara-gara kamu bohong sama aku jadi gak enak sama Valen. Dia udah ngasih aku tempat tinggal, tapi aku ingin memasak untuk dia saja, malah kamu buat kacau," ucap Rindu sembari beringsut menjauhi Leon. Leon juga ikut beringsut dan merapatkan tubuhnya dengan Rindu. "Kalau gitu, pindah ke apartemenku saja. Di sana malah lebih lengkap, lebih luas, lebih mewah. Pasti kamu lebih nyaman." "Enggak," jawab Rindu sambil menatap Leon dengan sinis, juga menepis tangan lelaki itu yang akan menyentuhnya. "Ayolah, jangan marah-marah terus. Calon suami istri itu harus mesra." Leon menggoda Rindu dengan merapikan rambut wanita itu. Rindu mendesahkan nafas dengan kasar. Dia berpikir memang harus mengatakan sejujurnya kepada Leon agar lelaki itu tidak terus-menerus mendekatinya. "Tolong berhenti mengatakan kita akan menikah, termasuk pada Lea juga. Jangan memberikan harapan palsu padanya. Aku gak bisa menikah denganmu, Leon." Rindu akhirnya berterus terang tentang perasaannya saat ini. Dia belum siap menerima Leon sebagai pasangannya. Didekati lelaki itu saja Rindu sering takut, masih terbayang-bayang pada kejadian malam kelam dulu. "Kenapa? Apa ini karena laki-laki bernama Evan itu?" tanya Leon sambil menatap intens. Meskipun Evan adalah orang yang akan menjadi pendonor untuk Milea, tetapi Leon tidak rela jika lelaki itu dekat-dekat dengan Rindu. "Jangan bawa-bawa dia, aku gak bisa menikah denganmu, itu gak ada hubungannya dengan siapapun." Rindu bangkit dan berjalan menjauhi Leon. Leon kemudian ikut bangkit dan kembali mendekati wanita pujaannya itu. "Rindu, keluarlah, aku ngantuk, mau istirahat," jawab Rindu. Leon mendesah kasar, lalu keluar kamar sambil mengumpat dalam hati. Dia sudah selesai dengan Wilona, tetapi masih belum bisa bersatu dengan Rindu. Menghadapi wanita itu ternyata lebih sulit dibandingkan dengan menghadapi orang tua Wilona. Setelah menunggu beberapa waktu, Evan akhirnya ada waktu untuk datang ke Singapura lagi. Dan kini tiba saatnya bagi pria itu mendonorkan sel punca untuk Milea. Rindu sangat senang mendengar kabar itu. Dia sudah tidak sabar untuk melihat Milea sembuh dan tumbuh seperti anak lainnya, bisa bermain sepuasnya dan tidak khawatir akan kecapean, juga bisa didandani sesuai keinginan dan tidak takut rambutnya akan rontok.
Namun ketika transplantasi itu benar-benar dilakukan, Rindu merasa sangat cemas. Dia mondar-mandir di depan ruangan sambil berulang kali menggigit bibirnya sendiri. Dia takut terjadi apa-apa dengan anaknya itu. Rindu, tenanglah. Yang menangani Lea adalah dokter-dokter hebat. Mereka pasti berhasil, percayalah, ucap Leon sambil memegang bahu Rindu. Dia yang sudah cemas malah semakin cemas ketika melihat Rindu mondar-mandir. Udah 3 jam lebih Milea di dalam sana, tapi dokternya nggak keluar-keluar. Mana mungkin aku bisa tenang? Rindu hampir menangis. Dia takut ada kendala dengan transplantasi yang dijalani Milea saat ini. Leon kemudian memeluk Rindu dengan erat dan mengusap-usap punggung wanita itu, lalu berkata dengan lembut, "Percayalah, transplantasinya pasti berjalan lancar dan Lea pasti baik-baik saja." Rindu pun mengangguk pelan karena perasaan cemas yang sangat besar. Dia tidak menolak dipeluk Leon. Namun ayah kandung Milea itu sejak tadi memang tidak menggoda seperti biasanya. Sikapnya sekarang murni untuk menenangkan Rindu, bukan untuk modus. Jam-jam yang menegangkan itu pun berakhir setelah dokter keluar dari ruangan sambil membawa kabar baik. Transplantasi sel punca berjalan dengan lancar dan sebentar lagi Milea akan dipindahkan ke ruangan khusus untuk menjalani pemulihan. Rindu dan Leon sangat lega mendengarnya. Mata mereka sampai berembun karena rasa haru. Sama seperti Leon dan Rindu, Evan juga merasa lega setelah mendonorkan sel punca untuk Milea. Meskipun awalnya tidak saling kenal, tetapi penyakit itu mengingatkan Evan pada mendiang adiknya. Evan tidak mau hal yang sama terjadi pada Milea, makanya dia tidak keberatan menjadi pendonor bagi anak itu. Semoga Lea cepat sembuh. Batin Evan memang mendoakan Milea, tetapi pikirannya mulai membayangkan Rindu yang tadi tampak bahagia seperti tanpa beban. Evan kemudian senyum-senyum sendiri memikirkan itu. Hingga akhirnya pikiran indah itu buyar karena suara langkah yang cukup keras. Evan lalu menoleh dan menatap manajer yang mendatanginya dengan terburu-buru. "Ada apa? Kenapa kamu tampak tegang?" "Gawat, Vans, ada kabar buruk." "Lihat, ada berita miring yang menyeret namamu, Van," ucap manajer sambil menunjukkan ponselnya yang menampilkan berita yang sedang viral tentang Evan. "Apa?" Evan langsung mengambil ponsel manajernya dan melihat pemberitaan yang menyangkut namanya. "Apa-apaan ini? Udah gila kali yang bikin berita itu," pekik Evan. Dalam berita itu ditulis jelas kalau Evan ada hubungan istimewa dengan seorang wanita yang terlihat seperti ibu-ibu sosialita. Berita itu diperkuat dengan foto Evan yang tampak berjalan bersamanya dan saling menatap dengan jarak yang cukup dekat. Tidak tahu dari mana asal gambar itu, murni rekayasa atau diambil tanpa kesengajaan dari sudut yang ambigu. Namun, karena Evan adalah artis papan atas, berita itu langsung mendapat sorotan dari netizen. Sudah tak terhitung berapa banyak akun yang membagikan berita tersebut, hingga kini menjadi viral di media sosial. "Aku aja nggak kenal siapa wanita ini. Bisa-bisanya mereka bilang kalau aku ada hubungan dengannya," omel Evan sambil membuka salah satu postingan yang mengangkat berita itu. Kolom komentarnya sudah dibanjiri tanggapan warganet. Ada yang memberi tanggapan baik, tetapi lebih banyak memberikan hujatan. "Ganteng sih, tapi simpanannya tante-tante. Kayak nggak ada perempuan lain aja. Apa jangan-jangan karena silau sama harta? Pantes kayak nggak pernah tertarik sama artis lain. Ternyata seleranya yang begitu."
Evan mengepalkan tangan, lalu mengembalikan ponsel manajernya dengan kesal. Dia tak sanggup membaca komentar lebih banyak lagi, hanya membaca beberapa saja, emosinya sudah mencapai ubun-ubun. Ini benar-benar buruk, Van. Nama baikmu bisa hancur karena wanita tadi adalah istri orang. Apa? Evan semakin terkejut. Tadinya Evan kira wanita yang diberitakan dengannya itu wanita lajang atau sudah janda. Ternyata masih berstatus istri orang. Evan lalu mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Warga internet di negaranya sangat anti dengan orang ketiga. Sudah banyak contoh artis yang dihujat dan kehilangan pengikut karena menjadi orang ketiga dalam hubungan orang. Evan tidak mau dirinya mengalami hal itu. Dia masih butuh dukungan dan pengikut untuk menunjang karirnya. Van, kita harus segera menyelesaikan pekerjaan di sini. Setelah itu, cepat pulang dan kita klarifikasi berita ini. Nanti aku akan menghubungi wanita itu. Semoga dia bisa diajak bekerja sama menyelesaikan masalah ini, ucap manajer sambil menepuk bahu Evan. Harus bisa, aku nggak mau nama baikku hancur. Aku juga nggak akan membiarkan itu terjadi, Van. Nanti akan kucari siapa yang pertama kali mengunggah berita ini. Dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya, ucap manajer sambil mendesahkan nafas kasar. Dia juga sama seperti Evan, sangat geram dan kesal dengan berita itu.